Hai semuanya, bukan halo. Itu kan hai beneran. Iya bener, Di filmnya hai. kan hai. Hai semuanya, balik lagi, di H17, Siniar H17, episode ke-21. Yes. Akhirnya, kita mulai rajin, padahal baru bikin 2 sebenarnya. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian dengar episode ini dan episode 19 masih belum ada, berarti tandanya antara tidak jadi atau belum diedit, pokoknya begitulah. Episode 19 itu tentang F1, tapi kita nggak Atau ngomongin F1. males. Kenapa? Atau males. Iya, malah ngeditnya karena saking jeleknya gitu. Tapi kita tidak ngomongin F1 Pak untuk episode kali ini. Mmm, Episode kali ini akan sangat bentar sekali. Ah masa? Iya, Kayak enggak deh. ini bakal bentar banget nih pokoknya. Ya saya mah bentar ya, nggak tahu kalian mau ngomonginnya gimana gitu. Mmm, Ya yang pasti yang banyak yapping itu ya. nggak ada nggak ada. Trust me on that one. Kasih tahu dulu ini kita mau ngomongin apa, kita mau film apa ini? Ya kamu lah. Oh iya. Jadi hari ini kita akan ngomongin film yang baru banget tayang di tanggal 10 Juli kemarin, di Indonesia. Ini adalah film Indonesia karya Yandi Lawrence. Itu adalah Sore, Istri dari Masa Depan. Kita bertiga udah nonton film ini. Kita bertiga adalah host-hostnya, ada saya Yahya dan juga ada Rafif Raka dan juga ada Arafi Zaki. Mmm, Kita akan bahas langsung aja dari reviewnya, kita nggak nulis review. Jadi mungkin karena ini Rafif kan baru nonton ya, jadi dia sebelum rekaman ini dia baru saja pulang nonton filmnya untuk Yes. kedua kalinya. Jadi coba kita kasih mikrofon ke dia untuk Wow, review oke. reviewnya nih. Gimana nih kira-kira untuk Sore, Istri dari Masa Depan? Open mic nih. Oke. Jadi ya seperti yang bisa seperti yang dibilang Yahya tadi, aku habis apa namanya? Nonton Sore untuk yang kedua kalinya dan ini baru pulang. Sangat-sangat baru pulang. Terus mungkin dari ini kali ya, dari apa namanya? First watch dari sore ini. Yap. Pengalaman pertama nonton, ini kalau setelah nonton tuh kayak aku udah apa namanya, pokoknya ini film film yang bagus banget pastinya, film yang sangat unik dari perfilman Indonesia. Kayak jarang-jarang banget film Indonesia tuh kayak gini loh. Bukan dari cuma segi cerita doang, tapi dari apa ya, dari sinematografi, dari dialog, bahkan acting pun juga apa ya, feel-nya beda banget daripada film-film Indonesia yang lainnya. Makanya aku bisa bilang itu bagus banget. Tapi ini nih alasan alasan kenapa aku nonton 2 kali. Bukan karena filmnya bagus banget, tapi karena, apa namanya, ada dialog yang gak kedengeran dari pas aku nonton pertama kali, makanya aku nonton kedua kali gara-gara itu. Ketemu nggak mana Ya yang aku nggak kedengeran tuh? eee, ketemu, tapi ternyata bukan dari sela darahnya. Yang sela darah yang gak kedengeran tuh gak penting-penting amat, tapi justru yang dialog yang penting, tapi yang menurutku penting ya, yang menurutku penting tapi gak kedengeran, itu justru dialognya si Jo, Oh, bukan si iya. siapa, bukan si Sorenya. Tapi Oke. anyway ya, Yap. aku nonton itu gara-gara ada dialog yang gak kedengeran, makanya aku nonton lagi. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa aku waktu pertama kali nonton tuh gak sedapet yang orang-orang lain rasakan gitu loh. Kayak aku ngeliat di Letterboxd kan, teman-temanku pada ngasih review bintang 5 semua, bintang 5 bintang 5 bintang 5. Sebenarnya aku cuma ngasih cuma 4,5, jadi cuma ya gitulah, tapi masih bagus banget. Nah, nontonlah lagi kedua kali hari ini, tadi barusan tuh. Wow, banjir Pak air mata, Uh, sumpah. Mata tuh banjir banget tuh pas di ending, gila. Gila ya. Kenapa bisa gitu? Karena apa ya, waktu aku nonton kedua kalinya, aku lebih dapet karakternya, aku lebih dapet. Jadi aku bisa lebih memahami karakternya. Terus naratifnya juga lebih dapet. Terus kayak apa, scoring dan pemilihan musiknya juga lebih apa ya, lebih dapet juga. Jadi ya makanya bisa bisa banjir, bisa nangis ya gara-gara karena aku bisa apa namanya, lebih paham sama karakternya gitu. Kayak itu aja sih.
Gila ya, nangis nangis banget ya berarti ya? Banjir banjir Sebenarnya sebenarnya nggak keluar dari mata, cuma sobbing, di mata tuh banjir banget tuh. Mata hampir keluar banget tuh, gila sih. sumpah. 2 kali nonton ya berarti udah ya? 2 kali. Ngapain sih Apakah nonton banyak untuk banget ketiga dah. kalinya, let's see aja sih. Kalau ada niatan nonton lagi, kalau enggak ya udah. Sebenarnya udah cukup sih 2 kali. Ya nggak perlu banyak-banyak pokoknya. Nggak perlu ya. Sekali aja Kata orang yang kata cukup orang yang nonton sebenarnya. yang ketiga kali dan sekarang mau yang keempat. Iya tuh nggak tahu tuh yang ketiga kali itu kacau. Siapa ya? Ada tuh di IG-nya cerita film sih kan bilang saya udah nonton 3 kali terus kayak waduh Hmm. ngapain mereka dia nonton 3 kali. Em, Pi mau giliran lu nggak Pi? Soal film sore ini Pi. Idaman, ya idaman sih singkatannya ya. Idaman istri dari masa depan. Oke, Oh, bentar. Sebelum ngasih review, maksudnya itu? Iya idaman tuh singkatan. Apa apa halusinasi kamu doang? Enggak, sore idaman. Idaman tuh istri dari masa depan singkatan. Oh, wow, Yes. pantes. Oh my god. Ya, fun Oke, fact. Oke, let's go lanjut 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 Pi. lanjut. oke. Suara gue udah pakai mic belum sih? Mantap sekali, keren Udah. banget tuh Pak. Asli keren keren. Oke. Gitu. Beneran beneran. Eh, kalau dari gue, film sore ini mungkin menjadi film Indonesia yang paling layak untuk bisa menang Piala Citra di tahun ini sih sebenarnya. Karena apa ya, dari semua aspek itu benar-benar bagus. Bahkan gue nulis di review gue di Letterboxd tuh gue bilang perfect visual, perfect sound, perfect story, everything is perfect itu. Semuanya benar-benar apa ya, benar-benar sempurna. Jujur, sebelum gue nonton film ini, dulu ya, gue waktu setelah gue nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan, gue tuh ngerasa kalau kayaknya filmnya deh yang bakal dapat banyak nominasi Citra gitu. Gue berpikir gitu, walaupun gue udah nonton Pengepungan Bukit Duri, menurut gue kayaknya tetap Satu Kakak Tujuh Ponakan deh yang bakal banyak dapat ovation di Piala Citra gitu. Sampai akhirnya gue nonton sore ini. Setelah gue nonton sore, gue jadi, wah ini kayaknya bakal jadi saingan yang berat banget buat Satu Kakak Tujuh Ponakan, atau bahkan yang menjadi saingan di sini tuh Satu Kakak Tujuh Ponakan yang bakal menang menurut gue malah sorenya gitu. Dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek. Padahal sutradaranya sama. Makanya itu dia. Sutradaranya sama. Nah, makanya gue sampai kalau lo lihat di SG gue bilang kan kayak 2 film bagus, 2 film gokil dalam 1 tahun, yang mana seorang Christopher Nolan pun nggak bisa ngelakuin itu. Walaupun nggak apple to apple ya. Tapi Dia nggak bikin ini, 2 film 1 tahun juga. Iya. Dia satu film dalam 4 tahun deh. Apa 3 Iya, tahun Pak. ya? 3 tahun, 4 iya, tahun. iya kan. Itu karena kan kayak paling cepat 2 tahun kan Nolan tuh, setahu gue 2 tahun satu film gitu. Iya. Sedangkan yang di Lawrence dalam 1 tahun dia bisa menayangkan 2 film. Walaupun mungkin Satu Kakak Tujuh Ponakan produksinya dari 2024 mungkin ya. Tapi tayangnya kan kalau nggak salah Januari pertengahan gitu, Januari pertengahan. Terus juga di bulan ini Juli, which is jaraknya itu cuman ya setengah tahun lah, 6 bulanan gitu jaraknya. Dia menayangkan film baru lagi yang sama bagusnya, bahkan menurut gua lebih proper, lebih bagus, lebih perfect sore ini dibandingkan Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Jujur, gua dari dulu sampai sekarang tuh gue bilang kan di SG gue kalau gue tuh belum pernah dikecewakan sama film-filmnya yang di Lawrence gitu. Bahkan gue nonton filmnya yang di Lawrence yang TA-nya dia. TA-nya dia waktu di One apa IKJ sih kalau nggak salah ya. judulnya? One apa gitu. One Un judulnya. Itu di YouTube ada short Iya. movie. Gue nonton filmnya bahkan yang short movie, dan menurut gue bagus gitu. Bagus. Terus juga Keluarga Cemara gue belum nonton, dan mungkin someday gue bakal nonton Keluarga Cemara. Karena gue ngerasa kayak film-filmnya gak ada yang flop gitu. Bener-bener bagus semua. Bahkan di tahun lalu 2024 Jatuh Cinta Seperti Film-Film dia menang hampir semua nominasi di Piala Citra. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun ini pun kejadian yang sama akan terjadi gitu. Mungkin dia bakal back to back menjadi the best director di Piala Citra menurut gue. Mungkin itu dulu sih kalau dari gue. Iya, gue juga ya setuju juga sih sama semua pujian tentang Sore Idaman ini memang
emang valid semua sih masalahnya. Film-filmnya film-filmnya Andy Lawrence tuh gue baru nonton 2 sebenarnya. Em, Debut gue buat Andy Lawrence tuh ya Just Say Dev itu aja, dan ini adalah film keduanya yang gue tonton dan amazed banget juga sih gitu. Udah kali ya reviewnya ya. Oke, kita lanjut ke Ya gitu pembahasan. aja ya. Iya, Oke, Boleh, udah boleh, gitu boleh. aja ngobrolnya. nggak usah. Katanya singkat. Ya Oh iya udah tuh. singkat ya. Iya, singkat. Oke. Nggak, sebenarnya lebih ke speechless aja sih, masih speechless aja kayak. Apalagi ini emang dia nih. Asli. Semua aspeknya bagus gitu. Kita sekarang berarti masuk ke sesi spoiler talk ya. Spoiler talk. Ya. Harusnya gitu dong. Dari Oh, kemarin review dulu baru spoiler talk. Tahu siapa sih iya awal harusnya gitu ya. Baru sebelumnya. awal udah spoiler. 20 episode loh ya. Tadi udah spoiler belum sih? Belum nggak? Belum ada. Ntar saya butuh. Harusnya gitu dulu ya. I'm gonna give my 2 cents. It's gonna be very brief. Sore itu unik gitu karena gue notice seriesnya udah dari lama, kayaknya dari pertama kali itu tayang. Sore itu gue notice-nya dari situ, tapi gue nggak nonton seriesnya karena pada saat itu saya tidak begitu tertarik dengan series ataupun romansa-romansa gitu lah. Mungkin karena stereotip romansa Indo terlalu bagaimana gitu kan. Jadi nggak tahu tuh konsepnya kayak gimana, sama sekali nggak tahu. Jadi ketika ada review di Twitter soal kalau misalnya ada film sore dari Andy Lawrence, dan di situ posisi gue tuh ya udah nonton Just Say Dev kan, yang mana sangat highly appreciated banget gitu, highly reviewed. Gue pun tertarik untuk nonton sore. Nah sekitar sehari 2 hari sebelum film ini tayang, ada yang ngasih review kalau misalnya film ini bakal bagus banget kalau misalnya kamu nggak tahu apa-apa soal film ini atau tentang ceritanya sama sekali, tentang plotnya sama sekali. Dan menurut gue itu benar-benar works banget buat gue. Gue seneng banget. Gue nggak lihat trailer, gue nggak lihat teaser. Kalau nggak salah kan katanya di 17 itu kan ada teaser kan ya, yang di Sunset kalau nggak salah. Dan Iya. itu tuh ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Dan gue nggak lihat itu juga, bener-bener nggak lihat aja. Yang penting gue lihat ada Andy Lawrence dan duetnya di sini ada Dion sama Sheila, yang mana sering dipakai juga sekarang belakangan ini sama Yandi kan. Mereka juga 2 aktor yang hebat ibaratnya. Dan ketika gue nonton sore keluar GI, saya speechless. Nggak tahu mau ngomong apa gitu selain magical banget ini film. Ya magical, itu dia. Singkat sekali saya. Iya. Lanjut spoiler talk gimana nih? Lanjut spoiler talk. Apa Ya, mulai dari mana? spoiler talknya adalah Ya mulai. Ini Jadi- bingung mau mulai dari mana. enggak, gue Sebenarnya. tahu. Jadi seberapa sedih Marco tiba-tiba hilang pegawai. Pegawai yang dia trusted, Iya kan? terus saling sharing, tiba-tiba hilang. Iya. Dari awal sebenarnya gue tuh pengen ngomongin seriesnya karena tapi kalian apakah bersedia untuk sebenarnya di spoilerin tuh, apa yang di spoilerin ya, dari lebih ke ini aja sih, perbedaan-perbedaannya gitu, kayak di seriesnya kayak misalnya kalau di series tuh bukan di Kroasia, terus Carlo-nya itu bukan orang ini. Kalau di sini tuh film tuh orang mana sih, dia orang Kroasia asli kah atau apa ya? Iya, dia orang Kroasia harusnya. Kayaknya Tapi orang bisa bahasa Kroasia. Inggris gitu. Iya kan ya. Tapi kalau misalnya di series tuh bukan sama sekali. Kalau nggak salah dia orang Afrika atau orang apa ya, saya nggak tahu ya kalau misalnya soal. Afrika. Nah Lah, kan. beda etnis tuh Kajer. Sangat jauh Pak, makanya. Terus ceritanya benar linear lah gitu lah. Linear, nggak ada konsep time loop. Nah ini dia nih soal time loop yang gue kira, karena kan gue tuh baru nonton seriesnya setelah nonton filmnya, dan gue kira konsep time loop ini itu udah ada di seriesnya. Ternyata makanya kenapa banyak review yang bilang katanya lebih baik kalau misalnya nggak tahu trailernya semuanya. Bahkan trailernya pun nggak ada sebenarnya, nggak ada ngomongin time loop sama sekali kan.
Jadinya dengan kita ada nol ekspektasi untuk atau nol pengetahuan gitu soal cerita ini, datang ke teater dan ya udah kita tersore-sore sama film ini gitu jadinya. Tersore-sore gitu. Tersore-sore, hashtag Tersore-sore. tersore-sore guys. Tersore-sore, let's go. Saya tidak bisa berhenti Tapi tersore-sore. kalau gue pribadi gue kayaknya apa ya secara mungkin secara dari jauh lah kita ngelihat, kalau misalkan kita ngelihat dari jauh, kenapa gue suka sore karena Cakep. ini tuh kayak science fiction. Gue melihat sore ini kayak ini, tau nggak, kayak Interstellar. Kenapa coba? No? Karena Interstellar itu fokus utamanya itu bukan science fictionnya. Fokus utamanya Interstellar itu ya hubungan anak dan bapaknya gitu. Pada dasarnya ya. Nah sama kayak di sore ini, fokus utamanya bukan science fiction ya. Fokus utamanya ya untuk nunjukin hubungan antara sore dengan Jonathan gitu. Tapi kalau Interstellar mungkin dia lebih apa ya, lebih merata lah pembagian antara science fiction sama fokus utamanya itu. Sedangkan kalau di sore itu fokusnya bener-bener pure kayak ya udah nih gue mau ngejelasin hubungan antara Jonathan dan sore dan hubungan itu seperti ini. Dan itu gue suka banget gitu. Jadi fokus ceritanya tuh nggak kemana-mana gitu. Fokus ceritanya ya udah di situ. Walaupun genrenya mungkin science fiction, gue nggak tahu ini masuk ke science fiction apa enggak. Tapi kalau dari gue pribadi sih harusnya masuk science fiction ya, masuk sci-fi gitu. Karena lo bisa balik lagi ke masa lalu gitu. Dan baru di reveal gimana sore itu bisa balik ke masa lalu itu kan di akhir kan, ketika montase di mana si Jonathan sama sore itu salaman ketika mereka pertama kali ketemu di timeline-nya aslinya gitu. Di galeri kan gak salah, di galeri Timeline seninya baru sih itu sih, bukan timeline asli. Jonathan gitu. Kenapa? Timeline baru itu sebenarnya, bukan timeline asli sebenarnya. Ya itu pokoknya di timeline itu, pokoknya itu kan pertama kali si Jonathan ketemu sama si sorenya kan. Ya. Nah di situ kan akhirnya baru di reveal kan gimana si sore bisa kembali ke masa lalu gitu. Oh ternyata dia bisa balik ke masa lalu karena dia ngebaca bukunya Jonathan tentang kalau Arctic itu adalah tempat yang nggak memiliki zona waktu gitu. Terus dia datang ke kapal yang mungkin ditumpangi sama Jonathan, tidur di kasurnya Jonathan, kemudian kebangun. Dan tiba-tiba pas bangun dia udah ada di sampingnya Jonathan di Kroasia gitu. Nah, kenapa gue suka banget sama science fiction ya? Karena di sini tuh nggak begitu dijelaskan gitu. Dan gue malah lebih suka ini nggak begitu dijelaskan gimana sih. Maksudnya nggak begitu dijelaskan, nggak dijelaskan secara detail gimana caranya sore bisa balik ke masa lalu. Itu yang gue suka. Ya. Jadi kayak ya udah fokusnya ceritanya ke love story-nya aja gitu. Iya, love story-nya si Jonathan sama sore gitu. Ya, gue juga setuju. Gue ada diskusi kan sama salah satu teman gue itu, habis gue nonton film ini gue langsung chat aja gitu. Gue bilang ini salah satu film yang gak diceritain kayak teknis untuk ke masa lalunya gimana, tapi gue fine aja gitu, dan nggak perlu juga sebenarnya. Nggak perlu kayak harus kayak gimananya gitu. Gue juga gue kan 3 kali nonton by the way, jadi gue tuh baru notice gimana dia bisa ke masa lalunya tuh ke pas nonton yang ketiga kali, dan spesifik kapannya dan gimananya tuh gue justru baru dikasih tahu kemarin habis rekaman yang episode 20 itu sama si Arafi itu. Dan gue juga jadi ingat lagi kalau misalnya dia tuh time travel back-nya tuh di hari yang sama. Nyadar nggak? Kan Iya benar. Dia kan si sore kan ngerayain ulang tahunnya si Jonathan kan di kapal. Dia niup kue kecil gitu. Dan dia bangun di pagi setelah si Jonathan ulang tahun kan, yang di bar. Betul. Itu kan. Jadi gue juga baru nyadar juga. Makanya si Carlo kan si Jonathan kan nelpon Carlo kan, ngapain lu ngasih gue hadiah ulang tahun ini gitu. Kalau nggak salah sih gitu, ada kayak gitu ya gitu. Iya, tapi kan di yang di scene barnya juga kan dia ngomongin kalau dia ulang tahun juga gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin ini teori itu doang ya. Dan mungkin kalian notice juga. Mungkin aku pengen ngomongin kayak apa nih? Kenapa pas si sore pas sore bilang yang hai aku sore istrimu selamanya. Itu kan kita langsung kembali ke scene
Kapal. Joe tidur di kapal. Ya. Nah, kenapa balik ke sini tuh? Karena itu hari sebelum si Sore datang ke Joe. Iya betul. Iya. Jadi bukan loopnya ya, nge-travel time-nya tuh ke hari sebelumnya, yang dimana nggak ada Sore. Kan yang kita tahu kan apa namanya, Sore udah hilang tuh setelah itu. Nah, Ya. makanya kembalinya ke scene Joe di kapal ya gara-gara itu. Hilang di telan waktunya. Satu timeline Iya. timeline yang sebelum ada Sore gitu. Ya makanya. Ya jadi timeline-nya langsung mundur ke ketika Jonathan di kapal kan maksud lo? Pas sorenya bilang kayaknya pas dia bilang aku istrimu selamanya itu bentuk acceptance gitu kayaknya. Jadi kayak setelah dia bilang gitu, sorenya udah gak muncul lagi di kasur. Iya, Dan timeline-nya lagi jadi mundur ke ketika si Jonathan-nya baru keluar dari kapal gitu. Iya, which is hari sebelum si Iya. Sore hadir. Dan di situ si Jonathan udah mulai ada feeling gitu karena setelah dia keluar dari kapal kan di scene yang pertama kan ketika dia keluar dari kapal dia ngerokok kan. Tapi pas setelah itu yang abis si Sore bilang aku istrimu selamanya, kemudian dia bangun dari kapal, dia nggak ngerokok tuh. Kalau saya sadar, dia nggak ngerokok. Oh iya. Iya, dia nggak ngerokok. Terus dia langsung pergi ke bar. Dia disodorin kayak minuman gitu, dia nggak minum. Dia cuman ngangguk doang. Abis itu shot setelahnya adalah ketika dia baru bangun tidur. Dan di situ tuh kalau nggak salah ada jekat obrolannya Carlo sama si Jonathan gitu. Carlo bilang kayak, oke, berarti lu sekarang udah nggak ngerokok lagi, lu udah nggak minum lagi. Kenapa lo ngelakuin itu? Nah disitulah si Jonathan bilang, gak tahu gue kayak ngerasa gue punya kerinduan akan seseorang gitu. Ya. Bang, sama bagian apa itu ya? Pokoknya gue kepikiran ini sebenarnya tadi tuh. Lu kan ngehubungin soal Interstellar sama film ini. Interstellar tuh kan salah satu ibaratnya mungkin bisa dibilang konsep, mungkin bisa dibilang apapun lah itu. Kalau misalnya mereka kan berusaha untuk nyelamatin bumi. Terus si Cooper tuh kayak ya gue pengen balik lagi aja gitu ke momen gue sama anak gue gitu. Tapi kita bisa maju ke masa depan, tapi kita nggak pernah bisa balik ke masa lalu gitu. Tapi ternyata balik ke masa lalu itu bisa, tapi dengan salah satu caranya adalah dengan love. Kalau yang kata si Dr. Brand itu kan, cinta tuh salah satu hal yang bisa transcend space and time. Dan di sini tuh salah satu bentuknya gitu. Kalau misalnya, iya sih, bisa. Iya kan, kalau misalnya cinta antara si Sore dan Joe itu transcend space and time gitu. Jadi makanya mereka bisa berarti mengalahkan waktu, walaupun ujung-ujungnya marah juga waktunya di ending gitu. Jadinya iya benar. Emang magical, makanya saya bilang ini kan disusunnya kan 3 babak ya. Iya. Jonathan, Sore, sama waktu. Yang Jonathan menurut gue itu adalah act yang paling rapi dan gue enjoy nontonnya. Ini untuk first viewing ya. Second viewing buat yang Sore bukan berarti dragging, tapi bukan berarti ngebosenin, tapi lebih ke gue tuh nunggu endingnya di mana gitu buat si ininya. Pelan banget ya. Ya, it's pelan mungkin karena apa ya? Mungkin ya karena kita udah Mungkin karena apa ya? Mungkin karena fase di awal udah segitu cepatnya. Jadi ya udah dipertahanin aja. Iya, dan cepat bisa banget. jadi juga karena Soalnya cerita Sore itu sesingkat itu. ya dan mungkin karena ini kali kita tuh pelan karena setelah beratus-ratus tahun dia ngelup, akhirnya dia ada kayak jeda waktu yang panjang itu untuk take a breath gitu loh, dan untuk Iya, udah benar. nyoba aja hal yang baru gitu, lepasin aja gitu si Jonathan-nya gitu, tapi ujung-ujungnya lepas malah ketemu lagi kan. I mean that's love, man. What can you say about that? Terus sama yang habis yang Sore itu, tapi
Tapi buat second viewing sama third viewing itu gue udah nyaman sebenarnya untuk film ini sebenarnya. Jadi gue bisa gue jauh lebih enjoy lagi untuk yang second viewingnya gitu loh. Kalau misalnya soal pacingnya, yang waktu sendiri itu juga, I mean, gue pas entah kenapa gue pas tulisan waktu muncul gue merinding. Eh, Tiba-tiba jeng gitu ya. serasa Ya, scoringnya gokil banget sih. Yang pas serasa waktu gue inget banget. ya serasa Tuhan gitu yang marah tuh gitu loh. Iya, bener. Kayak Yoi. lu Dewa waktu. ini gitu loh, berani-beraninya intervene sama takdir gue gitu ibaratnya. Shout out untuk Ovel Obaja, komposer dari film ini dan juga film Jazz Edef by the way. Oke itu dia. Kalau soal struktur cerita semuanya, I mean what can I say about this movie man? Terlalu indah. Gue mau nanya deh, bisa nggak kayak lu kan udah nonton series kan? Yep. Di series itu si Sore itu dia emang ditunjukin punya latar belakang seorang desainer baju gitu. Seinget gue tuh ada pokoknya, di ending lagi udah ngomong ending. Pokoknya si Joe tuh nanti nyari Sore dan dia nyarinya kayak ke tempat desainer gitu. Dia udah nyari gitu. Soalnya kalau misalkan tanpa nonton series, ini menurut gue ya, ini penilaian gue gitu. Kalau misalkan gue kan gak nonton series kan, jadi gue ngerasa kayak si Sore itu pas dia ternyata seorang desainer tuh masih ada kayak kesan dibuat-buatnya gitu loh. Jadi gimana ya? Alur cerita itu kurang mulus gitu. Paham gak sih kayak? Dan kita tahu itu bukan dari mulut Sore, tapi dari mulut si ibu-ibu yang di warung itu kan. Yang itu. Pasti sorenya mau pergi terus kayak bentar dulu, gue dengar kan lu desainer kan, gue ada temen ini kayak gitu. Iya, itu. Mungkin kalau misalkan nggak nonton series kan gue jadi nggak tahu kan kalau si Sore itu emang latar belakangnya desainer gitu. Walaupun gue nggak tidak mempertanyakan itu sih, kayak kenapa tiba-tiba jadi desainer atau gimana. Iya, Walaupun benar. emang nggak ada Mungkin kayak lebih ke semacam kenapa si Sore mungkin dia ngasih tahu kan kalau dia punya background desainer, tapi kenapa ngasih taunya ke pemilik toko kelontong? Ya dia kan butuh kerja, saya mau kerja apa aja gitu. Ya, dia mau kerja apa aja sebenarnya. Cuman gimana ya? Dia sebenarnya cukup diliatin sih. Dia sebagai seorang desainer tuh dari pakaian yang dipakai itu kan cukup modis kan. Pakaian yang dipakai yang dari yang warna biru, kemudian yang dipakai pas kapan. Cuman menurut gue itu tuh belum cukup untuk menunjukkan kalau dia tuh punya latar belakang desainer gitu. Baru peaknya kalau dia adalah seorang desainer, yaitu dari mulutnya si penjaga toko apa ya waktu itu ya, yang dia bilang yang cewek itu kan kayak, jadi kayak tapi ya overall gak masalah sih sebenarnya. Nggak menjadi pertanyaan gitu loh, kayak kenapa dia tiba-tiba ini, kenapa nggak menjadi pertanyaan seperti itu. Iya, gue juga tidak mempermasalahkan sih. Sebenarnya ya itu mah apa ya, maksudnya nggak menjadi, gue mau bilang nggak menjadi bagian yang penting, tapi ya penting-penting juga sebenarnya. Cuman nggak menjadi problem sebenarnya kalau harus dijelasin atau gimana gitu. Benar, sebenarnya emang nggak jadi problem. Buat di film ini sebenarnya. Satu hal yang kecil lah ya. Kenapa? Iya, plot hole kecil tapi nggak penting. Plot hole tuh Marco itu sampai sekarang. Tapi itu bukan plot hole, itu hitungannya nggak sih? Soalnya tidak begitu mengganggu sebenarnya. Ya kayak sebenarnya nggak penting. Gue sekarang butuh spin off. Apa yang terjadi di tempat-tempat si Sore mati, kayak misalnya di mobil polisi. Itu polisinya gimana ya? Ya kok tiba-tiba mati nih orang sini ya belakangnya. Ya terus anjir, itu sama aja kayak ini anjir. Sama aja kayak lu minta spin off ketika Steve Rogers balikin batu-batu Infinity. Iya kan, kayak gitu aja. Sebenarnya itu adalah poin dimana gak penting guys nanyain kayak gitu tuh. Ya nggak perlu nanyain kayak gitu sebenarnya. Tapi ada loh, ada shot, nggak tahu ya kalian sadar apa nggak, shot itu di shot yang pas si Jonathan sama Sore salaman di galeri seninya itu,
di akhir yang pendek-pendek tuh shotnya tuh kayak montase banyak gitu. Hmm. Itu tuh kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah lihat, itu ada shot di mana si Jonathan itu ngelihat ke arah kaca mobil polisi dan si Ya, ya, ya. Sorenya tuh hidungnya keluar darah gitu. Ya. Itu kayaknya salah satu bagian ini, bagian apa namanya? Itu kayaknya bukan di situ deh. Itu di ending kah atau di ini, di Nah, montage Pancarona? nah Soalnya kan itu di gue lupa tuh. Pokoknya pokoknya Pancarona ada tuh tuh pokoknya pokoknya dia montage-montage montase aja. cepet kan, montase Iya, cepet gitu. Lupa tapi gue di mana. seingat gue itu nggak tahu sih, bisa aja di ending juga, bisa juga di yang Pancarona itu. Pokoknya yang Pancarona itu kan apa namanya? Kita ngeliatin kalau si Sore gagal terus, gagal. Udah ngelit Hmm. si Jonathan sampai sini mabok tuh, ini itu kayak gitu. Em, Cuman ya kalau gue pengen ngomongin ini sih, gue pengen ngomongin ininya, fotografinya, sinematografinya. Oh, oke. Apa ya? Oh, gue tuh pengen bilang Oscar, tapi kayaknya ini harusnya di atas Oscar gitu nggak sih? Kayak eh, apa Cannes ya, festival Cannes. Soalnya ini adalah film Indonesia yang gue mikir ini bukan film Indonesia gitu loh, kualitasnya gitu. Iya, Em, bener-bener. dan gue senang ini ada karena berarti ini jadi the highest ceiling of Indonesian cinema gitu. Jadi I mean mungkin ini karena 90% ini di Eropa, jadi serasa kayak bukan di Indonesia. I mean it's literally di Eropa gitu loh. Makanya pas masuk lagi ke Indonesia gue bisa ngeliat, oh ya ini moodnya mood Indonesia banget, mood Jakarta banget gitu. Heeh. Cuman kalau soal sinematografinya ya, gue tuh yang paling sampai sekarang gue bisa kebayang tuh yang scene pohon, yang shot pohon. Itu Shot pohon. ya Oh, yang mereka habis Pohon banyak, Pak. yang habis mereka olahraga itu loh. iya, iya, Em, Oh, iya. iya itu. itu tuh gue mau bilang ini deh, penggunaan negative space di film ini luar biasa menurut gue. Bener-bener dipakainya tuh gak cuma nyari bagus gitu loh, tapi juga ngebantu ceritanya juga gitu. Nggak nggak benar-benar pure untuk ini bagus shotnya begini, ini bagus shotnya begini gitu. Jadi emang ini keren sih. Siapa yang nama DP-nya ya? DP-nya Dimas gue, bagus kan sih. iya ya kalau nggak Bagus. salah ya. Tapi kalau dari gue, iya, kalau gue dari gue kayaknya nggak perlu apa ya, gue nggak heran dan tidak kaget gitu karena kalau ngelihat dari Satu Kakak Tujuh Ponakan itu juga banyak banget aspek-aspek sinematografi yang gokil-gokil juga gitu. Kalau misalkan lo nonton ya, Hmm, contohnya kayak, tapi kalian belum nonton ya? Kalian berdua udah nonton belum Satu Kakak Tujuh Ponakan? Aku udah. gue belum. Udah kan? Jadi ada kayak shot waktu dia duduk di toilet duduk, tau gak sih yang Mm-mm. Oh, yang itu ya. itu, ya itu bagus banget. Terus shot di bola yang ada cahaya masuk gitu dari jendela itu juga bagus banget anjir. Sama shot ketika mereka ngelihat sunset gitu di pantai itu bagus banget. Jadi Hmm. sebenarnya dari situ gue udah kayaknya emang yang salah satu gokilnya yang di Lawrence tuh adalah dia tuh bukan cuman cerita tapi kayak sinematografi tuh gokil-gokil semua gitu. Makanya ketika gue nonton sore ini gue udah nggak kaget lagi, oh emang bagus dan emang bagus-bagus semua sinematografinya gitu. Tapi nih kalau misalkan yang di Lawrence denger ya, ada satu hal yang gue mempertanyakan kenapa ini nggak ada gitu di filmnya. Apa Itu itu? adalah kenapa nggak ada shot si Jonathan sama sorenya duduk sambil ngeliat sunset. Abis itu si sorenya bilang quotes yang paling fenomenal itu yang tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan. Kenapa nggak ada shot itu anjir? Itu di seriesnya ada kan? Iya ada, itu di situ ada. Kenapa di film ini malah quotesnya itu malah disebutin ketika mereka lagi montase cepat gitu yang bukan montase cepat sih, lagi montase. Seingat gue tuh lagi montase dan mereka lagi berdiri sambil menghadap city view gitu, teropong kota gitu ya di atas gitu pas mereka mau ngunjungin bapaknya Jonathan gitu yang pertama kali mereka pengen ngunjungin bapaknya Jonathan
di situ tuh si sorenya malah bilang quotes-nya di situ, dan menurut gua kurang memorable aja ketika quotes-nya ditaruh di situ. Kenapa gak pas Mmm, mereka lagi lihat sunset gitu? kata gue justru lebih, memorable-nya tuh menurut gue lebih ngenanya di ini sih, kenapa menurut gue nggak ada yang kayak two shot mereka di sunset terus, si sorenya ngomong itu, karena itu kayak ditahan untuk kita ngasih lihat kalau misalnya ngomong itu pertama kali itu si, Joe-nya. Karena kan diliatinnya Joe-nya doang kan, dia lagi nulis di buku terus dia, nulis, quote itu kan. Jadi kalau misalnya, mungkin bisa dibilang redundant atau gimana, tapi menurut gue lebih ngenanya sih ketika si Joe-nya aja yang pas di akhir tuh pokoknya yang, eee, dia sudah di, fase longing itu yang dia di sunset dan dia moto sunset tapi ada, siluet, sore itu. Terus kan dia langsung buka buku terus dia langsung nulis quote itu, menurut gue di situ, lebih ini sih, lebih ngena di situ walaupun gue ngerti juga kalau misalnya lebih, bakal memorable, lebih, bakal jadi ikonik ibaratnya kalau misalnya mereka berdua di situ. Tapi menurut gue justru lebih ikonik kalau misalnya satu shot gitu loh. Ya buktinya yang ikoniknya justru satu shotnya sore kan di sunset itu makanya. Salah satu salah satu momen yang terbaik bahkan jadi teaser kan. Teaser di Ya, satu kakak tujuh ponakan itu dia. ya Itu bisa sih, kayak bisa. favorite scene aku sih. Itu favorite scene. Yang Salah mana? satu favorite scene. Yang itu, Yang sunset ya. Yosh. Itu tuh apa ya? Saya pengen nih punya hubungan kayak gitu. Dia maksudnya eh eh, ya kayak itu kan padahal kan cuman pendek aja gitu loh. Ngajak Ya sesimpel makan, itu, cuma kayak ngajak makan. si si sore yang ngajak makan, terus si Jonya kayak coba deh kamu dari situ, terus difoto, udah gitu doang. Itu Tapi bukan kayak acting bagus guys, banget, itu kayak bukan acting itu yang kayak yang beneran yang ini. paling lucu tuh pokoknya yang paling apa kayak wah ini kayak asli ini pokoknya yang ini ngelempar centongnya itu loh Iya, ngelempar iya bener. iya lucu banget itu kayak ya I believe they're real saya percaya kalau misalnya mereka tuh nyata gitu. Ya, mungkin bisa jadi sih. Tapi itu aja sih menurut gua kayak sangat sangat disayangkan gitu. Walaupun ya mungkin ada benernya juga, bakal lebih baik kalau misalkan di-keep buat itu. Tapi kan masalahnya ketika dia nulis tuh kan nggak diucapin. Nah, itu tuh maksud gue tuh, Ah dia nulis diucapin pak. tapi VO kan? Iya lah Nah, nggak itu tahu sih maksud gue kalau tuh kalau buat gue itu lebih lebih ngenanya kalau Vio kalau misalnya dia nulis sambil ngomong sih nggak tahu sih. Tahu. Kalau sambil nggak ngomong tahu tuh sih. kayak baca Al-Quran. Enggak, maksud gua nggak usah nulis, jadi yang ngucapin si sorenya gitu loh. Pas masih ada sorenya, Oh nggak tahu sih kalau gue pas masih ada sorenya gitu. masih tetap yang versi film sih sebenarnya yang di situ dia. Nggak tahu, gua kayak lebih suka kalau misalkan shotnya, soalnya tuh bagus banget waktu gua lihat potongan klipnya di sosmed gitu. Potongan klip ketika si si sorenya masih siapa sih namanya? Pemerannya lupa gua. Tika Brivani Darah. yang mana? Yang series atau yang Yang series. Tika Yang Brivani series. atau Bravini? Kebalik. Kayak Ya. gitulah. Berapa nih kali? Nah, Nggak tahu. Siapa tahu ya. itu Ada two kok shot gue tuh ada bagus banget sih. Kayak Bravani bener. mereka mereka sambil ngelihat sunset, terus kayak si sorenya ngeluarin quotes, dan gue pikir itu bakal ada di filmnya gitu, dan ternyata nggak ada gitu di filmnya. Walaupun ada shot yang cukup bagus juga itu ketika si Jonathan-nya diajak makan tadi, kayak kalian sebutin, Jonathan-nya diajak makan buat pas camping itu. Tapi ya atau ya kerasa miss aja kalau misalkan nggak ada shot itu, karena itu di seriesnya shot yang cukup ikonik loh menurut Iya. gue, makanya sampai gue aja yang nggak nonton seriesnya sampai tahu gitu kalau ada scene itu gitu. Pip, sore gimana Pip ngomong makannya Pip? Makan gitu. Oh, gitu. Ah, Gimana ya? Makan? ya begitulah. Pengen nonton lagi jadi apa saya? Iya. Itu tuh pas ngomong makan tuh kayak real banget ya, nggak kayak acting. Iya. Oh my Kapan god, ya saya punya pasangan? saking Eh, jagonya Sheila Dara. ya
Saya kalau misalnya nggak malu untuk standing ovation, saya standing ovation di 3 viewing gitu pokoknya. Sebenarnya yang pas, Cinema Visit, by the way, saya waktu itu nonton yang ketiga Cinema Visit loh mereka. Mmm, Harusnya saya standing ovation-nya, tapi saya terlalu starstruck. Padahal, cuman berjarak berapa meter doang dari depan. Cuman ya gue applause banget untuk semua aktingnya. Nggak cuman lead aktornya, tapi semuanya guys. Semuanya Ya, semuanya. akhirnya mungkin ya, saya again filmografi Indonesia saya tuh tidak begitu banyak, tapi semua film Indonesia yang di luar negeri itu biasanya aktor-aktor luar negerinya rada-rada gitu ya kan, jadinya ketika datang ke sini, di sore ini, gue tuh sebenarnya udah kaget di awal gitu loh. Kok si Carlo bagus banget sih aktingnya gitu loh. Kayak dia kayak 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 film luar aja gitu, kayak ini tuh film luar gitu. Yang ada Sebenarnya orang yang aku Indonesianya. baca sih, ya yang kamu udah baca belum? Yang sebenarnya aktor Carlo sama aktornya Elsa tuh mereka emang udah apa ya, termasuk aktor besar juga di Kroasia. Iya ya, gue Kan? sempat riset kecil gitu. Iya. Oh, ternyata makanya pantesan jago. Karena emang mereka udah aktor ternama di sana. Iya makanya, wah keren sekali, keren Gokil. sekali. Carlo, I love you Carlo, I love you Carlo. Itu favorit, karakter favorit saya itu. Iya. Apalagi yang pas adegan ini Dan apa latihan napas. Keren banget itu. Huh, huh, huh. Oh, terus sore, it's okay. Aduh lucu banget. Sore. Yes, okay. No, her name is No, you don't Sore. have to. Aduh lucu banget. Itu satu teater ketawa itu. Kalau ada si Carlo tuh, Secara acting dan look tuh cocok gitu loh. Ngeluarin jokes semua ituan. Padahal receh. ya Tapi semua lucu. semua semua penulisan Carlo tuh semua bikin, pokoknya adegan-adegan Carlo tuh pada bikin ketawa semua lah. Yang di ending lah, yang so you quit Dia smoking nangis lah. and you quit smoking and drinking at the same time. That's not healthy, man. Kan itu kan lucu aja gitu. Dan ya Bagus, makanya bagus. gokil. keren banget kan. Elsanya bagus, terus actingnya by the way, terus sama Iya, acting ya. ada Elsa, ada Sore. Saya milih Sore daripada Elsa, Pak. I mean, Itu juga cuy, siapa sih yang pemilik butiknya yang tempat si Sore ya kerja, itu juga bagus cuy. Marco-nya juga bagus di situ. Iya, Marco. Semuanya benar-benar semuanya banget. Makanya Terus yang ibu-ibu yang marah gara-gara gaun anaknya salah itu juga ya, bagus cuy, anjir. itu Iya lagi, ini ya, bener. salah satu hal yang gua kadang suka kritik gitu adalah tektokan antara aktor. Ada satu momen gue nggak tahu dialognya apa, tapi ada, jadi si ibunya tuh lagi marah, terus si anaknya tuh kayak udah lama, ibaratnya kayak gitu loh, udah mah nggak usah marah Iya lagi iya iya gitu. iya iya. Iya iya. Tektokannya Iya, mungkin mungkin hal detail kecil ya, tapi gue tuh notice gitu loh. Dan tektokan mereka gokil. berdua tuh kayak beneran gitu. Jadinya gue kayak ya udah kayak ngelihat beneran gitu. Ini salah satu yang gue apresiasi banget sama film ini. Gue ketika nonton film ini tuh kayak bukan, mental gue tuh bukan oke gue lagi ada di teater, gue lagi ngelihat layar, ada film, ada cerita. Gue tuh justru ngerasanya kayak oke, gue duduk itu ada sebuah cerita tentang dua pasang suami istri gitu, dan gue lagi ngelihat secara langsungnya gitu. Jadi Iya iya feelnya iya. tuh nggak kayak nonton, maksudnya kayak relief memori jadinya, kayak nge-relief Betul. memori kejadian-kejadian ini gitu. Jadi makanya indah sekali Pak, film Sore Idaman ini memang idaman sekali Pak. Bagus banget. Emang Aktornya bagus idaman, banget. idamannya. Dan Idamannya sorry saya. buat Omar Istiqlal, kayaknya lu nggak bakal menang Piala Citra. Yang menang adalah antara Sheila Dara sama Dia film apa? Iya, iya. siapa? Pengepungan Bukit Duri. Dia di pengepungan Bukit Duri itu gua akuin Omar Istiqlal tuh bagus banget, Cok, actingnya. Iya, iya, iya. Terus No. gua bilang ya kayaknya lu gak bakal menang Piala Citra, yang menang tuh antara Sheila Dara atau Dion Wiyoko. Itu doang. Kalau paling enggak nomor 3-nya Ciko Kurniawan dah itu. Ya beliau cowok kan, ya berarti
kalahnya harusnya sama Dion harusnya. Walaupun Dion tuh Ya, lead atau support ya? Harusnya 2 sih, leadnya tuh di sini 2 kan berarti kan ya? Si leadnya 2, Joe Sama di sama itu. Pengepungan Bukit Duri itu leadnya juga 2. 2 ya, oke. Ya, leadnya 2, Morgan sama Omar Istiqlal itu. Menarik Tapi sih. Omara tuh kayak lebih ke support deh daripada lead di Pengepungan. Gue nggak tahu Kalau sih PLP sebenarnya dia hitungannya lead apa support. Karena setelah setelah ngelihat endingnya ternyata selama ini anak yang dicari oleh siapa nama gurunya tuh lupa gue. Nggak tahu, saya nggak nonton. Kan setelah endingnya kan dikasih tahu kan ternyata selama ini anak yang dicari sama si gurunya itu ya si Omara itu. Gue jadi ternyata mungkin dia lead juga gitu. Makanya gue langsung nangkep kayaknya leadnya 2 deh, Omara sama Morgan itu. Iya. Gue lagi pengen tahu siapa sih bapaknya tuh, padahal itu aktor terkenal. Oh, Matias Mukus. Matias itu, aduh lupa lagi. Itu senior coy. Iya ya. Gue tuh melihat beliau di mana aja ya. Pokoknya banyak lah sih udah nonton film dia kalau nggak salah. Dia tuh ada di sinetron kayak RCTI gitu cuy biasanya. Bukan RCTI. Jangan ngomongin sinetron dong, filmnya dong banyak dia yang bagus tuh filmnya. Iya, tapi gue sering ngeliat dia di situ kayak di SCTV, RCTI gitu. Benar, ada film apa aja sih beliau tuh? Ayat-ayat Cinta 2. Dia tuh seangkatan sama ini kalau nggak salah, seangkatan sama Roy Martin gitu kalau nggak salah ya. Iya. Roy Martin masih hidup gak sih? Masih kan ya? Atau enggak? Masih cowok. Masih. Ada apa lagi sini? Ada Soekarno, beliau bagian mana ya? Oh, bapaknya Fatmawati bukan sih? Ntar kalau nggak salah gue pernah lihat filmnya dia yang Laskar Pelangi, filmnya dia yang terkenal ya. Ada Sherina tuh, jadi emang udah kenal sih, gue juga langsung kenal gitu. Oh, ini beliau gitu. Nggak tahu namanya tapi kenal aja gitu. Dan dia juga sangat cameo doang basically, tapi bagus gitu untuk ininya, actingnya dia bagus. Dia nggak ngomong apa-apa by the way. Dia nggak ngomong apa-apa, bener. Cuman ngeliat foto. Dia cuman gerak bibir doang. Iya. Karena ngeliat dari kaca kan. Dia langsung kayak kalau kalian tadi panik gitu. Diem doang itu karena mati lampu. Aman. Rafif mati lampu guys. Tenang saya. Yeah. Oh, dia ada di Komang. Dia ada di Toba Dreams. Iya, ada banyak ini. Dia ada di Ancika, dia ada di Serina. Si Matias Mukus. Oh, dia ada di Serigala Terakhir juga. Oh, iya banyak sih filmnya. Banyak. Laskar Pelangi tuh dia tuh Matias Mukus, Pak Seno. Yeah. Beliau tuh Surat Cinta untuk Starla. Jadi apa ya? Jadi ini nggak sih? Jadi kepala sekolah SD Muhammadiyah itu kalau nggak salah. Enggak dong, bukan dong. Bukan ya? Kalau nggak salah bukan ya. Karena seingat gue yang jadi kepala sekolah itu kayak muka-muka kayak Agus Salim gitu. Apa enggak ya? Lupa gue. Agus Salim. Jadi kayak jenggotan gitu nggak salah. Apa gue salah ya? Coba siapa kita tahu lihat. Beliau jenggotan di sana ya kan? Siapa tahu. Dreamer, Sang Pemimpi, Laskar Pelangi. Oh enggak, bapaknya Ikal. Nah kan, bener kan, bukan? Karena seingat gue yang jadi kepala sekolah itu. Yang jadi kepala sekolah namanya siapa ya? Nama Pak siapa namanya? Ya, pokoknya bapak itu. Tapi kita ngomongin sore guys. Iya, kita ngomongin sore. Ngapain juga ngomongin si Matias Mukus? Kan ya, emang saking ada filmnya sih, karena familiar mukanya. Iya. Iya sih. Tahu gak sih? Aku kira pas pengen nge-review bapaknya, aku dalam hati kayak ini kayak Ringo Agus deh. Bapaknya. Kenapa aku bilang gitu? Karena si Yanni Lawrence tuh 2 film sebelumnya Ringo Agus mulu. Langganan ya. Gue berharap juga bakal gue juga berharap bakal ada cameo Ringo Agus walaupun bukan sebagai bapak ya, kayak jadi apa gitu, kayak jadi yang nyetir kapal atau yang ngetik-ngetik di galerinya gitu, kayak apa gitu. Jangan sih. Maksudnya ya oke lah. Tapi malah jadi komedi. Mending jangan. Kalau Ringo Agus lucu sih. Komedinya kan bukan komedi dari film, itu komedi dari pikiran orang karena anjir Ringo Agus gitu.
Iya, nggak usah. Dia lagi. Gue justru gue kira siapa ya? Ya pokoknya itulah. Itu soal aktor-aktor ya. Terus satu lagi, kalau misalnya hal yang bagus banget dari film ini, semuanya sebenarnya. Cuman yang mau diomongin itu adalah musiknya. Terima kasih kepada film ini yang telah mengenalkan saya kepada bara suara. I mean, saya pernah dengar bara suara sejak lama sebenarnya. Cuman em, tidak nggak bisa dibilang sesuai taste juga karena nggak pernah dengar lagunya sekali. Pas lagu tenggelam kan sih atau terbuang nggak sih? Terbuang dalam waktu Terbuang. itu muncul, itu kayak ini loh, kayak ini kan padahal lagu ini kan tidak dibuat untuk film ini ya. Tapi Tapi cocok. kayak sengaja gitu dibuatnya kayak emang buat ini gitu, buat film ini gitu. Semuanya pas banget semua gitu. Makanya ada cerita kan si Kak Andy Lawrence itu ngedengar lagu terbuang dalam waktu itu dan dia langsung cerita ke produsernya dan berarti emang pas banget itu lagu ini untuk film ini dan terbukti bahwa Rafif pun langsung nangis di second viewing yang pas lift Apa ya guys kebuka ya? itu. Eh, Kenapa ya? Anda mau ngomong? Ya kayaknya dia mati lampu lagi. belum Em, ya? Belum ya? Pokoknya Tadi aku belum cerita ya. Aku nangisnya pas kapan? apa? Iya, aku belum cerita. Aku nangisnya pas kapan? Belum cerita ya. Belum. Oke. Jadi aku nangisnya itu pas jeng jeng jeng, pas buka lift guys. Buka lift dan Buka lift. sepatu heels warna merah itu ya. Iya, langsung nangis men. Sumpah. Oh, yang ini apa? Udah mau ending ya? Iya ya. Di Yang di galeri Ya, sini kan ya? di exhibitionnya iya si guys. Lagunya pas banget. Terus apa ya? Angle shotnya, cinematography-nya tuh kayak dari kaki. Terus kita ngeliat saudara jalan. Terus kameranya tilt up tuh kayak wah, keren banget. dan kita nggak dikasih lihat mukanya sore sampai akhirnya si Jonathan datang ngampirin dia. Iya. Ini apa ya? Oke, first watching kayak oh ini pasti sore nih gitu kan. Karena ya siapa lagi gitu Iya. ceweknya Ternyata selain bukan ya kan. dia ternyata bukan. Ya Ternyata kayak kan. Elsa ke Itu Indonesia. kayak Oh iya, keren itu juga kan ya. Indonesia. Ya kayak first watching tuh kita kayak ya udah pasti sore gitu kan siapa lagi kalau bukan sore. Tapi pas second watching tuh kayak feelnya masih sama kayak yes si sore akhirnya muncul dan ketemu sama si siapa si Joe. Tapi lebih dapat pas second viewing daripada first watching. Jadi aneh banget. Ya, musiknya sih menurut gua entah kenapa musiknya nge-elevates semuanya itu. Semua yang terjadi di Hapusin itu ya. ending Iya, iya bisa. Gue itu juga wow. udah mulai ngeluarin air mata, tapi nggak sampai netesin sih, kayak gue ngeluarin air mata itu, mata gue berkaca-kaca itu waktu si Jonathan datang ke rumah bokapnya, tau gak sih? Dia ngeliat foto bokapnya Ya, sama keluarga barunya, terus dia pergi, terus bokapnya masuk rumah dan ngeliat foto yang jatuh itu sama ngeliat tulisan di belakangnya itu, gue udah berkaca-kaca tuh mata gue di situ tuh. itu bukan foto jatuh, Pak, itu sengaja ditaruh situ itu. Bukan Iya, jatuh. maksudnya foto yang di bawah gitulah, Iya foto yang ya, ditaruh yang di di bawah, meja terus itu. di baliknya kan ada tulisan kan kalau si Jonathan, ya aku udah memaafkan gitu. Ya, Itu apa gue yang udah dilakukan berkaca-kaca tuh, papa gokil tidak banget. bisa dan dimaafkan. keuntungan Tidak bisa nonton dengan dibenarkan. subtitle Inggris adalah aku akhirnya bisa tahu si Jotun nulis apa aja di fotonya. Karena pas pertama kali nonton kayak ini nulis apaan sih? Nah, Saya saya kurang jelas itu. Oh, saya masih ingat kok semuanya. Bentar ya. Yang pertama tuh kalau waktu bisa diulang, eh lebih baik papa tidak bertemu mama, tidak pernah bertemu mama. Terus Ya, selamat ulang tahun pa. Terus sama apa lagi? Lupa lagi deh. aku ulang tahun inget gak gitu. Oh iya bener. ya Itu itu aku tahu awal. itu gara-gara subtitle, bukan gara-gara fotonya. Oh, Yang gua nggak bakal tahu kalau misalnya nggak ada subtitle itu adalah ini salah satu montage di ini yang lagu Pancarona yang mana Ya. si Joe-nya tuh bilang gak ada yang bisa maksa untuk berubah, not even my wife, pokoknya itu Oh, si iya, subtitle itu. sama-sama. Gue kan nonton, Itu kan enggak. gue nontonnya di GI dulu kan, jadi nontonnya udah ada subtitlenya gitu. Pas gue nonton dua berikutnya, ini orang-orang nggak bakal bisa ngedenger ini.
Emang Makanya Nolan ini, Yandi butuh Lawrence ini emang butuh Nolan banget. emang butuh subtitle. Iya. Makanya by the way buat kalau nggak tahu ya Jakarta ada banyak sih kalau nggak salah satunya GI. Saya dan Rafif nontonnya di GI. Iya, Tapi kalau misalnya di Bandung itu adanya di Pascal ya kan ya? Pascal. Pascal Iya, Pascal. pas itu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nonton kayak gitu, nah itu di situ tuh di Pascal dan pengen denger ini ya, pengen tahu kayak gimana dialognya. Tuh. Soalnya Karena ada juga satu dialog yang gue di first viewing gak begitu jelas. Nggak begitu jelas dan akhirnya gue agak bingung kenapa si Jo ngomong sesuatu, yaitu yang scene tickling itu kan ternyata si sorenya bilang, Jo kita tuh ngelakuin ini pertama kali setelah nikah. Itu gue nggak kedengeran, nggak nangkep sama sekali padahal ada subtitle gitu, tapi gue nggak, makanya Oh, kenapa si Jo nya bilang, si sorenya kan bilang, tapi kan aku ini udah jadi istri kamu ya, menurut kamu gimana? Si Jo nya bilang, nggak apa-apa nggak jadi. Nah, itu tuh gue bingung itu apa maksudnya. Ternyata pas second second sama third viewing akhirnya gue coba dengar lagi. Ternyata ya itu ngomongin ngomongin itu. Itu ternyata scene lucu ternyata. Dua 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 second viewing sama third viewing ternyata di situ ketawanya di situ. Sedangkan yang first viewing gue nggak begitu dapet ya gitu. Tapi ya itu dia. Tadi kita tuh ngomongin musik Pak. Selain itu Pak, bara iya, duduk suara. situ ya. Kenapa jadi kesini ya? Itu seru juga kalau misalnya kita tarik mundur ini gimana? Lagu yang di apa namanya itu? Di recycle, bukan recycle, dipakai lagi. Itu lagunya siapa Pip? Nama artisnya Pip? Aditya Sofyan. Ya itu, nama senimannya. Itu dipakai juga di seriesnya juga. Jadi gue oh yang bahasa Inggris ya? iya. ya bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ya lagu ya? Yep, Oh, yang oke. Forget Jakarta itu ada di seriesnya. Nggak tahu sih kalau yang Gaze itu ada di seriesnya juga atau enggak, gue nggak begitu ingat. Tapi yang paling ingat tuh ya pokoknya ya Forget Jakarta karena lagi-lagi di awal, munculnya di awal gitu di situ. Jadinya ternyata berarti menandakan bahwa itu adalah lagu lama. Lagu tahun Iya. berapa Pip? 2011 kalau salah. Kan 2011 tuh. Lagu-lagunya selain lagu-lagunya tentunya scoringnya gue paling suka scoring. Gue udah tahu sih judul-judulnya ya scoringnya. Pokoknya judul scoring istri kamu selamanya itu gue suka banget. Longing tentunya opening film ini gue suka di situ juga. Sama jagain aku sama berdua itu salah satu scoring yang bagus juga di situ. Jadi ya memang apa ya, perfect Pak. Allahu Akbar, bersin banget ya Pak. Perfect banget pokoknya film Kedengeran ini. ya? Kedengeran sekali. Tadi aku udah off mic loh padahal. Tidak tertutup untuk Oh gitu, oke. Sorry. nggak apa-apa. Jadi para pendengar nanti bless you-nya lebih banyak ya kan. Jadi Oh gitu, oke. iya, itu tujuannya sebenarnya kan. Ada post credit scene nggak sih? Nggak ada ya. Kita by the way di yang episode Superman kemarin nggak ngomongin post credit scene loh. Nggak penting. Ya emang nggak pentingnya juga sih, emang nggak pentingnya. Tapi ngomong. Ya, Gue nunggu lama kira gue bakal muncul apa gitu. oh ini, tentunya kalau dari film ini kita sebenarnya sudah 1 jam pasti aman sih. Yang tentunya bikin orang-orang ternganga-nganga dan mungkin menangis itu ya tentunya endingnya ya. Yang karena gue tuh lagi-lagi kita semua sebenarnya kan kita bertiga tuh tidak tahu nih apa konsepnya gitu. Dan itu juga secara sadar dibuat keputusannya sama Yandi Lawrence dan juga timnya, karena kan mereka tuh nggak mau ngasih plot tentang time loop ini di trailernya biar itu surprise-nya, karena ternyata karena gue nggak nonton seriesnya, karena itulah pembedanya antara series sama filmnya gitu. Jadinya ketika gue nonton, gue tuh ada beberapa kayak momen yang mana ini endingnya ya. Gue kira endingnya tuh adalah yang pas si Joe-nya udah datang ke Jakarta, dia lagi ngedevelop film, terus
meriksa yang sunset, terus ada bayangan si sore, terus udah stop di situ karena lagu mulai di situ. Gue kira lagu Oh mulai di iya situ tuh iya. gue langsung kayak oke ini endingnya gitu. Tapi ternyata jadi nah udah kayak gitu selain itu juga ending itu gue kira udah sampai salaman doang, ternyata pas salaman dilanjut lagi. Jadi makin wah Lebih nangis lagi. iya itu lebih kayak oh my god secara kan mungkin kita nggak tahu itu maksudnya apa tapi kan dalam diri gue tuh mikirnya oh ini balik lagi nih mereka ini balik lagi itu memorinya gitu Bahkan dan gue lebih parah loh. Gue mikirnya endingnya tuh waktu dia bilang istri kamu selamanya tuh udah iya ending nah gitu. salah satunya itu juga tuh salah satunya itu I Karena kan mean gue mikir film Indonesia tuh kadang pendek-pendek gitu. Nggak ada yang sampai 2 jam pas ini 2 jam sampai pas mendekati 2 jam gitu. Gue mikirnya kan ya paling 90 menitan lah biasanya film-film Indonesia gitu, apalagi romance gitu. Jadi kayak stop di situ. Ternyata masih lanjut anjrit. iya dan mungkin itu juga salah satu alasannya mungkin buat first viewing gue ya yaitu adalah yang bagian sore itu kan dragging jadinya kerasa kayak lama kan di endingnya kan, di yang pas bagian istri kamu selamanya itu jadinya gue kayak Iya. masalahnya masalahnya ini loh si obstacle buat perjalanan atau nggak misinya si sore itu udah 2 gitu yang gedenya itu. Yang pertama si Jonathan-nya keras kepala mulu, terus yang obstacle kedua lebih gede lagi waktu gitu loh yang ngelawan gitu. Jadi Iya ya iya. ya udah ini berarti tragis aja gitu mereka nggak bisa ketemu kepisah sama waktu gitu dan nggak sesuai sih sebenarnya. Tapi ya setone sama lagunya terbuang dalam waktu gitu. Tapi ternyata ketika dilanjutin lagi, saya tuh kaget dan emes, kaget, wah ternyata bukan itu gitu endingnya justru. Apalagi yang istri kamu selama itu kan itu kurang klise ending apalagi coba. Musiknya Ya. megah, musik megah, dramatis, berubah Betul. jadi aurora, semua aurora merah semuanya kayak gitu kan. Iya. Dan nih gue suka banget cara yang di Lawrence nunjukin gimana Jonathan mati itu gue suka banget. Jadi kayak nggak ditunjukin banget, tapi diliatin gitu kayak sekilas. Oh Jonathan mati ketika dia lagi ngelukis gitu. Cing itu gue Itu ngelukis ya? Gua kira itu lagi ini antara lagi mau masang agak tahu foto-foto gue karena lagi itu ngapain. lagi Gue nggak tahu ngejatohin lagi foto ngapain. gitu. Kayak lagi ngelakuin sesuatu terus jatuh kan. Iya 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 benar. Lagi Gue tuh nggak megang expect foto kalau pokoknya. gue tuh gak expect karena gini menurut gue kalau misalkan diliatin hubungan mereka di masa depan gitu kayak gimana mereka menjalani rumah tangga terus kayak Betul. gimana si Jonathan mati kayaknya bakal gak itu deh bukan jalan terbaik buat mengakhiri filmnya deh kalau menurut gue gitu kan. Tapi Yes. tapi ditunjukin dan menurut gue berhasil gitu ditunjukin Iya kayak sekilas aja iya. gitu dan gue setuju itu. Menurut gue juga baru kepikiran gara-gara lu ngomong itu. Menurut gue keputusan untuk gak ngasih lihat masa depan mereka gimana itu terbaik itu menurut gue. Jadi Iya bener-bener. maksudnya adalah kondisi kan mereka kan si sore aja cinta banget sampai ratusan tahun ngulang kan. Dan mungkin mungkin bisa aja kalau misalnya dipikir ya udah kita pas lagi salaman itu kita kasih lihat kemesraannya gimana dan ternyata emang dan untungnya enggak kan karena emang nggak perlu gitu loh. Betul Kenapa nggak perlu karena udah dikasih lihatnya dalam bentuk si effort si sore yang luar biasa ini gitu jadi justru yang dikasih lihatnya lagi tuh ininya pas dia meninggalnya terus si sorenya mau ke Arktiknya iya gitu terus sama berdiri di makam memori-memori kan dia ya berdiri di makam terus kayak ngeliat memori-memori sebelumnya iya juga gitu. Dan itu keputusan yang bagus banget itu makanya jadi gokil emang jam terbang sih karena gue tuh udah ngebayangin anjing ini kalau misalkan diliatin soalnya kan gue kan mikir endingnya tuh bakal di aku istri kamu selamanya gitu gue pikir endingnya di situ gitu dan ternyata lanjut. Nah pas lanjut tuh gue punya feel kayak wah ini kalau misalkan nunjukin gimana mereka berumah tangga kayaknya is the bad way the worst way to end the movie gitu. Tapi ternyata enggak dan gue seneng banget tuh ternyata lebih walaupun diliatin sekilas kan kayak lewat montase cepet itu diliatin sekilas gitu ketika mereka jabat tangan gitu gimana si siapa namanya si sorenya ngerasa kehilangan terus dia berdiri di makam sendirian makamnya Jonathan abis itu dia pergi dia baca bukunya Jonathan dulu kan yang tentang Arktik itu dia pergi ke Arktik walaupun cepet scene ya tapi dapet feel-nya gitu kayak si sorenya emang bener-bener kehilangan gitu.
Mereka tuh cuman usia pernikahan mereka tuh cuman 5 tahun gitu. 5 tahun atau 3 tahun ya? 6, kalau nggak salah tuh 6. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah tuh Iya. ada dialog yang bilang 6 tahun setelah menikah kamu meninggal gitu. Kalau nggak salah ya, gue lupa. 6 tahun apa Enggak, 5 tahun gitu. bukan 6 tahun, 8 tahun. Jadi Oh kan ya 8 tahun bener. kalau Bukan misalnya setelah menikah, 8 tahun dari iya sekarang. 8 tahun dari sekarang. Oh ya 8 tahun dari sekarang, bener. Si time-nya So si Jo di basically Korea. 5 tahun Iya sih, 5 5 tahun kan tahun. bener. Kan soalnya Iya kan 5 dia tahun. bilang 3 tahun lagi kalau Kak Cindy nikah, kamu pulang karena kita ketemu di sana. Berarti 3 Tapi tahun. belum nikah, berarti ya. Oh iya juga ya. Siapa tahu pacarannya setahun ya kan. Iya. Nah itu plot Lupa sih, hole tuh, ya udah, plot pokoknya hole. segitu lah. Nggak bener nih yang di Lawrence nih. Bener. Nggak, Ya, yang bener nggak, itu nggak yang penting. bener Itu nggak kita. penting gitu. Nggak penting ya? Itu nggak penting. Yang nggak bener kita, bukan jadi Lawrence. Oh salah jadi sore universe di milking untuk jadiin prequel, sequel. Pagi, siang, sore, Iya malam. pagi, siang, Nggak sore, malam. digabungin gak sih, Cok? Digabungin sama universe film-film dia lain gitu. Tiba-tiba dia ketemu sama Bagus. Iya bener. Nggak kan mereka udah inget kan memori-memorinya Udah. terus kayaknya bagus gitu loh. Si ceritanya itu bagus. Apa kita ke PH aja ya? Ketemulah sama Pak Yoram ya kan. Wah, Ketemu, ini iya, bener. bagus nih. Namanya berubah jadi Celine Dion. Iya. Oh iya, sebenarnya prequel loh ini. Prequel dari Makanya kan. Jesse Dev. Iya, prequel dari Jesse Dev. Nah, nanti di yang paling terakhir itu ini si Ringo Agusnya akhirnya kan nikah terus gagal kan pernikahan. Habis itu dia nikah lagi sama orang. Nah, itu tuh masuk ke satu kakak 7 ponakan tuh. Iya. Yang di Lawrence Universe ya, YLCU. Aduh, luar biasa sekali. YLCU. Jelek banget. We live in YLCU. Kalau nggak salah di 17 juga ada Sheila kan ya, jadi cameo atau apa? Ada dia Ada. jadi bosnya Maureen. Iya kan. Ya jadi arsitektur. Gue pengen nanya ini, momen mind blowing buat kalian di film ini tuh apa? Yang paling mind blowing ya? Yep. Mind blowing itu Ya, yang salaman. yang apa? Salaman. Kalau gua yang paling mind blowing itu yang aku istri kamu selamanya terus ada aurora merah. Oh itu. Kalau gue ini, dan ini menurut gue ini ketika gue nonton first viewing gue bisa ngelihat reaksi kanan kiri gue kayak gimana. Second viewing juga gue bisa lihat reaksi orang-orang gimana. Yang ketiga apalagi gitu kan full tuh, itu literally full itu studio tuh. Itu adalah scene ini teardrop. Oh Tuh iya sih, itu juga wah sih. kayak Teardrop yang mana? Teardrop tuh yang ini yang si sorenya ngelihat ke langit aurora merah, dia nangis, tetesan air matanya turun, berubah suasana jadi warna hijau, ternyata itu adalah tetesan air yang kita kira tetesan hujan di awal. Dan sebenarnya simpel itu kan ya. ending ya hitungannya. Iya, dan easy kan sebenarnya. Oh itu maksudnya yang itu ya. Tapi gue tuh entah kenapa ngerasa apa ya, surreal terus kayak mistis, bukan mistis horor gitu ya, tapi kayak They are connected. ya kayak iya they're connected gitu loh. Dan itu kan kayaknya itu terjadi di waktu yang sama tapi beda ini aja di Beda gimana ya dimensi. ya, I mean it's nggak ada time zone ya literally kan, jadi mereka kayak saling tindih gitu loh. Iya. Dan wah itu keren banget itu, langsung orang-orang sebelah tuh kayak oh iya itu yang itu gitu. Itu benar-benar kayak wow keren banget. Pokoknya Terus tadi juga second viewing tuh, ini agak loncat dikit sih. Pas second viewing, pokoknya tiap apa namanya, sore kebangun di akhir-akhir, itu bangun kayak iya itu terjadi yang paling balik lagi. paling kerasa banget itu di ini third viewing gue yang pas cinema visit itu orang-orang kayak ngerasa capek, orang nontonnya capek. Oke, pas si Surya pingsan di depan rumah bapaknya Jo, terus balik lagi kayak Masa harus ngulang sejauh itu, harus ngulang ngulang lagi. kepada para gamers apalagi Football Manager. Bayangin kalian savean kalian hilang, kalian harus ngulang semuanya, kalian harus ngulang semuanya, transfer nah ibaratnya gitu kalau misalnya kalian nggak ngerti, saking capeknya banget tuh orang harus ngulang dan momennya harus sama.
Iya. Feel capeknya tuh feel capeknya tuh sampai ke penonton gitu. Itu kayak tau gak sih kayak ini buat teman-teman yang denger mungkin kalau ya sama Rapi udah tau lah. Biasanya ya, ini kita agak minggir dikit. Biasanya adegan seks dalam film itu tuh tujuannya salah satunya adalah untuk bisa birahi itu bisa sampai ke penonton. Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Adegan Sheila Dara ngos-ngosan itu. Iya, Kita jadi kita kita ngerasain capek banget ngerasain gitu. capeknya, iya benar. Dan ya Kan emang kerasa bisa banget. gak usah adegan itu ya, bisa kayak adegan berantem gitu loh. Kita ngerasa tense-nya, adegan mau dibunuh gitu. Kenapa harus adegan itu ya? Nggak, itu kurang kegambar. Adegan seks udah paling best tuh. Menarik. menarik. Eh, pilihan yang menarik sekali. Em, saya langsung buyar, Pak. Tadi saya mau ngomong apa? Saya buyar. Kayaknya favorit scene dari Araf itu yang tickling Yang deh. tickling, iya Dia benar. bodo amat sama ceritanya. Yang penting tuh itu. Yang Dia iklim. yang tickling. Saya Tickling. kalau misalnya Oh. nanti punya pasangan atau apa, saya akan taruh sesuatu misterius di lemari. Biar nanti Goblok itu. ditanya itu apa. Kayak gitu. Padahal isinya cuma kertas kosong. Padahal nggak apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa gitu loh. Aduh. Padahal itu belum tentu terjadi scene tickling anjir kalau misalkan orang lain yang lakuin. Iya. Bisa aja kayak Apa sih ini, buang Jonathan aja sih. marah gitu kayak anjing Iya, lo ngapain kayak gitu. buka lemari gue gitu. Dan itu Jelek. by the way ngomongin soal itu juga apa ya, kayak aduh saya agak spoiler dikit tapi ini sih subplot soal bapaknya itu nggak ada di series. Itu nggak ada, Oh ya. nggak ada sama sekali di seriesnya. Makanya itu banyak yang beda sebenarnya dari film itu sama seriesnya tuh. Series Tapi gue juga baru ini kan baru lihat kayak review gitu, semacam review buat seriesnya tuh. Kan seriesnya tuh kan sebenarnya kayak semacam I mean it's sponsored and supported by Tropicana Slim kan. Dan ketika gue lihat beberapa review tuh kayak emang nyambung sih ini cerita ini sama Tropicana Slim, maksudnya adalah untuk mengubah pola hidup jadi lebih baik gitu kan ya. Tropicana Slim kan produknya kan produk kayak gula sehat kayak gitu kan. Dan si Joe ini kan tidak sehat, jadi emang cocok aja gitu. Makanya lebih linear, lebih apa. Nah ini sedangkan ini tidak ada sponsor, tidak ada apa-apa, bereksperimen dia dan bagus banget ini makanya. Tapi yang di seriesnya tuh ini bapaknya si Jonathan tuh ceritain emang kayak gitu juga. Maksudnya kayak Gak dia ada, ninggalin anak istrinya juga. nggak ada sama sekali. Berarti bokapnya nggak ada sama sekali gitu kayak Seinget entah gue tuh bokapnya nggak ada meninggal sih. atau apa. Seinget gue tuh nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi ini benar-benar new buat film ini, buat di yang film ini aja gitu. Kalau misalnya ada subplot itu, karena benar-benar misinya Sore itu adalah untuk ngubah kebiasaannya si Jonathan. Dan Iya. sorry everyone, maaf ya spoiler, tapi pokoknya endingnya tuh Jonathannya tahu justru kalau misalnya Sore itu bakal jadi istrinya. Jadinya nggak ngena buat para penontonnya ketika sudah nonton yang filmnya ya. Ketika udah nonton filmnya, di filmnya kan maksudnya mereka berdua kan masih nggak tahu tuh. Ketika dua-duanya nggak tahu, salaman slow motion, saya kira apa ya kan slow motion itu, ini mau ngapain sih slow motionan begini. Ternyata slow motion itu adalah ngasih ruang kita untuk siap-siap ya. Siap-siap ya. Iya. Ini akan membuat Anda mind blowing gitu. Iya. Siap-siap ya. Makanya gue tuh kayak Beneran. Slow motion yang di mana sih? yang ini tangannya si Sore. Tangannya Sore kan yang naik. itu ada sound effect. Sumpah itu ada sound effect-nya lagi ya. Deng. Ini padahal pas first film itu kayak ini kayak slow-nya lebay banget dah. Iya, ternyata biar enggak, gue mikirnya gini, karena itu adalah yang mereka lakuin sebelumnya kan, kayak janji salaman, terus apalagi salaman gitu kan. Terus kayak berarti ini bakal jadi iconic gesture mereka itu adalah salaman. Terus karena ini ending ya mungkin ya udah slow motion aja gitu. Zack Snyder take notes, beginilah caranya kamu bikin slow motion by the way. Dan ternyata pas endingnya ternyata gitu buat nge-brace kayak nge-callback gitu, jadi kayak bukan nge-callback, foreshadowing gitu. Jadi kayak sebelumnya dia salam-salaman. Pas lagi slow motion itu kan kita kan ada cutback ke yang ini scene yang janji itu.
Iya, bener-bener. salaman Iya, itu. Dan ya di keren situ sih. luar biasa, saya mau nonton lah besok, bodo amat. Masalahnya tuh ada sound efeknya juga. Maksudnya ada sound efeknya juga waktu dia mulai ngangkat tangan tuh sih. Kan yang pertama kali ngangkat tangan kan Jonathan kayak biasa aja kan. Ya, Kenalin apa Jonathan gitu. Terus tiba-tiba pas si sorenya mau ngangkat tangan tuh jeng. itu tuh Anjir. musik ini apa terbuang dalam waktu dan pas gitu itu lagi I don't know ini mungkin istilah yang benar atau apa tapi crescendonya tuh ibaratnya lagi naik gitu naik dan langsung si ini itu langsung masuk ke chorus itu ke yang Avenger yang Iya, kata si Jeng, Raffi jeng, jeng, bangsat jeng, lu Beb. jeng. Avenger. Parah banget guys, Iya, Raffi maaf. kira itu Avenger masa bagian orkestra Karena terbuang dalam waktu Avenger. tanpa konteks kalian dengerin itu, tanpa tahu bara suara, tanpa tahu Nggak, sore, kalian dengerin itu, part itu mirip-mirip lagu superhero action mana gitu. dedeng nggak ada. Iya, Be. Sumpah. Yang tuh Avengers Assemble. Ngapain? Mungkin tiap orang ngepost story pakai lagu itu kayak, emang kenapa pakai lagu ini gitu kan? Kayak nggak ada lagu lain. Avenger. Ngomongnya sore tapi ngebahas ini Avenger. Lagunya lagu Avenger kan Ini kayak kok action kocok. sama tense banget, emang segila apa? Nggak ya pikirnya nggak cocok gitu. Tapi kayak ini sih, itu kan montase cepet kan. Jadi kayak masuk aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini tahu yang penting dari bagian itu tuh adalah reaction shot mereka berdua itu loh. Kadang kalau misalnya kita salaman tapi ada flashback yang benar-benar cepat itu, ya mungkin kita cuma mikirnya ya udah itu kita itu ngingetin audiensnya, tapi dengan ada reaction mereka berdua, itu tandanya kan memorinya masuk gitu ke situ. Oh iya benar. Saya pengen deh, saya sekarang nih lagi ngerasa hopeless love gitu. Salaman sama orang terus langsung kayak oh ternyata saya ini. Pas ada flashback. Mereka pasti langsung nikah Langsung itu ke kan. flashback. Langsung nikah kan mereka kan ibaratnya habis salaman. Itu delusi namanya, bukan hopeless lagi. Itu udah delusi. Udah jelas-jelas film ini genrenya sci-fi ya. dia mau kayak gitu. Dia mau berharap kayak gitu gimana ya? Siapa tahu guys, siapa tahu dinamika universe ini ternyata berubah atau gimana gitu. Rules of physics berubah. Tapi masih ngomongin sini tuh ya. Di sini tuh close up-nya gue lumayan suka sih, close up mata mereka yang ada yang itu ya, yang walaupun bayangan bagian ini bayangannya nggak terlalu kelihatan sih, bayangan di matanya nggak terlalu kelihatan tapi oke sih. Itu bayangan apa? Bayangan kamera atau apa? Bukan bayangan kamera, bayangan kan ada itu kan ada ini gak sih yang di matanya tuh kalau nggak salah ibaratnya ada refleksi memorinya gitu. Iya, memorinya kayaknya ya. Dan itu memang nggak terlalu kelihatan tapi oke menurut gue. Gue sih kelihatan, apalagi kan yang si sorenya kan itu kan di zoom gitu. Zoom kita masuk ke sorenya gitu. Tahu ya, layar gue kecil soalnya ya. Layar gue nonton emang kampret emang. Ya nggak harus, tapi nggak harus IMAX juga. Dan nih disclaimer ya buat ini kita minggir dikit ya. Disclaimer buat lo yang nonton sore di Lampung City Mall Studio 1 jam 12.30 yang apa? duduk di kursi C, babi lo ya. Hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa tuh hari Sabtu? 12, tanggal 12. Tanggal 12. Lu kalau nonton diem anjing. Gue benci banget. Dia nonton bertiga kan. Nonton ramean. Nonton bertiga tapi ngobrol bangsat. Jadi kayak momen ini kayaknya momen ini deh. Ini kayaknya momen ini. Gue pengen balik badan kayak lu diem gak? Oh itu di belakang lu? Keluar dah. Di belakang gue pas. Gue kan duduk di D kan. Dia duduk di C. Tai gitu gue. Gimana nonton Superman? Lebih heboh lagi tuh. Enggak, kalau Superman aman gue nggak tahu ya. Kalau Superman gue nonton aman. Iya, kalau mereka nonton Superman, wah gila sepanjang film dia ngomong. Enggak, ya itu bodo amat kalau Superman sih, karena itu action juga kan. Tapi ini adalah film yang penuh dengan sunyi, yang mana sunyi itu adalah ngasih kita ruang untuk kayak iya ya begini, iya begitu. Kalau ada yang ngobrol di belakang sih saya lempar apa ya? di sebelah saya lagi makan popcorn. Kalau ngobrolnya pelan sih nggak masalah ya. Masalahnya itu udah di tahap mengganggu gitu loh. Ya kalau misalnya di sebelah saya lagi makan popcorn, Mbak boleh minjem nggak? Boleh. Nah lempar belakang gitu. Untung studio itu kecil kan, jadi kayak
bukan untung, masalahnya tuh studio itu kecil, jadi kayak kalau lo ngomong itu kedengeran anjir. Iya. Mana ada yang HP-nya nggak di silent lagi, goblok banget di sebelah kanan gue. Dia nelpon di dalam bioskop. Orang kampung. Gua kalau misalnya soal experience sore ini 3 kali nonton, experience-nya beda-beda. GI itu emang one of the best karena surprise. Tapi selain itu entah kenapa ya, si GV itu nggak tahu sih, kecuali sebenarnya gue mau ngomong ini nih, si GV itu entah kenapa proyektornya lebih gelap tau nggak daripada XX1 buat gue ya. Di GI itu nggak seterang itu ya. iya nggak seterang itu. Starium Pascal 23 itu tuh gelap banget. Gue masih inget nonton Ant-Man Quantumania. Ngeliat apa saya ini? Mungkin mata bisa jadi, bukan bisa aja mata tapi gelap gitu. Dan gue waktu itu nanya ke temen gue gelap. Tapi Udah tadi lama aku nggak sih? nonton di GI. Kenapa? Hah? Kenapa nonton di GI? Anda kenapa? Oh aku, Iya. iya tadi aku barusan nonton di GI kan, dan Studio 4 kayaknya bukan? juga sedikit sih. Studio 7. Oh 7. Iya, sedikit Studio 7 kecil lebih gak? gelap Kecil ya daripada Studio 7 ya? Maksudnya secara hitungan yang paling kecil gitu segrade di antara studio-studio di situ, dia yang paling kecil nggak? relatif kecil. Tapi kayaknya kecil Tapi GI kecil itu pun juga adalah luas. medium gede karena kan GI Iya. ibaratnya sentralnya si GV deh Medium kayaknya. XS1. Iya, maksud gua Gede-gede juga. di antara studio-studio di situ dia yang kecil. Nah ini gue mau ini ngomongin yang tadi soal di GI itu ya gelap, tapi sisanya ya aman lah, gue masih oke lah. BEC, aduh gue lupa deh. BEC itu kalau nggak salah 7 ya. Gue lihat tiket gue, ya benar 7 kalau nggak salah Audi 7. Tolong kepada petugas CGV BEC Audi 7 cuci itu layar. Kayak ada garis-garis pak, kayak habis bocor hujan. Jadinya kalau ada scene terang kelihatan garisnya. Gue kan kayak kesel banget kan. Makanya gue kayak alhamdulillah ini second viewing gitu loh, bukan first viewing. Di XX1 kemarin di Ciwok Studio 1 layar perfect lah, I mean Studio 1 gitu loh, yang sangat gue sayangin banget. Dan sayangnya gue notice, mungkin kayaknya semua orang notice, tapi gue ngerasa benar-benar kenotis banget sama gue adalah audio delay. Itu nggak enak banget bapak, nggak enak banget. Ada kali audionya delay kayak 1/10, 2/10, tapi gue bisa ngerasa banget itu ketika mulut kebuka yang harusnya suara muncul itu tuh belum kebuka untuk beberapa persekian detik gitu loh, dan kerasa di situ. Makanya yang sebenarnya kerasanya dari awal banget, yang pas ada tulisan Jonathan terus ada suara retakan es tapi belum kelihatan gitu esnya, sepersekian detik gitu. Oh, yang cepet suaranya. Ya enggak, yang cepet tuh gambarnya. Oh, gambar dulu baru suara. Ya, mungkin kalau misalnya orang nggak begitu detail banget mah nggak bakal ya. Tapi menurut gue bakal tetap kerasa dikit ya. Soalnya benar-benar kerasa buat gue kerasa banget, makanya kayak ya tidak begitu enjoy. Tapi tetap sih kalau misalnya endingnya tetap entah kenapa itu saya langsung hilang semua tuh soal komplain itu. Emang ending itu magical itu. Tapi itu jadi experience nonton sore ini berbeda-beda. Tapi audio delay nggak masalah, yang penting ketemu sama mereka bertiga. Jadinya saya senang-senang aja sih. Pamer. Nggak pamer kan, bukan saya doang yang ketemu kan. Banyak kok yang ketemu kok di BEC. Aneh ya kenapa ke BEC ya mereka. Kenapa nggak ke Pascal? Aneh banget. Biasanya Pascal gitu. Ini malah BEC, tempat elektronik, ngapain juga. Jadi itu dia untuk experience gue. Kalau misalnya lu nggak ada ya Pip ya, experience menyebalkan di sore ini? Enggak sih, paling ada serangga terbang aja tadi ya di GI. Serangga terbang? Serangga terbang ya nggak sepanjang film sih kelihatan, tapi ya kelihatan aja. Kalau kelihatan tuh kayak kelihatan banget tuh sedetik-2 detik. Serangga terbang di mana? Di idenya, di proyektornya apa di? Iya pokoknya di langit-langit, dan kebetulan kan memancarkan cahaya tuh proyektor. Ya itu si serangga itu ngedeketin cahaya itu, tapi nggak sampai nutupin layar ya. Jadi kelihatan aja gitu loh kalau ada serangga terbang. Ya,
karena kita sudah 1 jam 42 menit dikurang 15 menit kita pre-record tadi. Gue pengen ini aja sih, pengen kita coba apa ya, nge-recap soal sore ini gitu. Gue sangat menyesal sekali bilang nggak sempat bilang ini ke Kak Yandi Lawrence kemarin, tapi entah apakah beliau akan dengar ini atau enggak, tapi terima kasih aja gitu untuk tetap ngasih keindahan gitu di perfilman Indonesia. Dari Ya betul. dia ngasih keindahan untuk orang-orang yang benar-benar tahu film, suka film, passion film, di jatuh cinta seperti film-film. Dia ngasih kondisi masyarakat Indonesia itu 17 tuh kayak tentang kelas menengah gitu nggak sih? Iya nggak sih? Enggak, Sandwich Lebih ke Generation sih Sandwich fokusnya. Generation ya. Nah, Sandwich Generation yang mana juga banyak yang ngomongin itu. Dan sekarang kita dikasih film romance yang menurut gue levelnya udah level dunia gitu. Ini harus Ya. didistribusin keluar. Cerita Iya. film, cerita film. Ya Wajib nih. pokoknya Ya. Asia dulu deh, Asia Tenggara dulu. Berapa? Iya Asia Tenggara dulu lah, Singapura, Malaysia gitu. Iya, itu dia. Karena Dan gue ngerasa semuanya kayaknya bagus banget. film ini langkahnya bakal lebih jauh dibandingkan Jatuh Cinta seperti film-film gitu. Jelas Pas Pak, ini iya saya belum ngasih tahu ya sebenarnya. Saya cek Twitter dulu deh kalau kayak gitu deh. Jatuh cinta seperti film-film kan sekitar 600.000 kan ya. Dengan ini saya memberikan berita bahwa Sore Idaman hari ini sudah 506.316 orang. Di hari Iya, betul. Selasa, ini hari Selasa teman-teman. Hari Selasa mereka Juta lah. nambah 111.276 penonton. Nambahnya segitu, bayangin. Dan showtime-nya kenapa? Yang jadi perwakilan Oscar untuk Indonesia itu di tahun lalu tuh siapa? Jatuh Cinta seperti film belum ya? Bukan, Rhode Island. Oh iya, Rhode Island bener. Ini soal showtime distribution buat hari ini. Sore Idaman ngalahin Superman dengan jumlah layar 2.800 layar, nambah 46% dari hari sebelumnya. Jadi gila juga. Makanya kan, jadi emang WOM-nya tuh berhasil banget gitu loh, si word of mouth-nya tuh film ini. Dan gue senang jadinya target saya nonton 6 kali masih terjaga gitu. Film ini bakal bertahan lama gitu, dan udah pasti bakal dapat 1 juta, itu katanya udah pasti, udah lock. Pertanyaannya adalah apakah bisa Iya sih, kayak udah pasti lock 1 juta sih apakah kayak. bisa, katanya sih udah ya lock 1 juta sebelum Fantastic Four. Nah ini challenge-nya adalah nanti Fantastic Four ini. Pokoknya kita akan melihat aja apakah dia bisa survive atau enggak. Semoga bisa ya. Ini film luar biasa sekali. Sore Istri dari Masa Depan, film yang disutradarai oleh Yandi Lawrence, dibintangin oleh Dion Wiyoko dan juga Sheila Dara. Silakan tonton teman-teman, wajib ditonton. Kita nggak maksa nonton ya. Kalau misalnya Raffi nggak main Twitter ya, tapi nggak tahu si Raffi nonton atau tahu atau enggak. Sempat ada drama sama Timo Cahyanto, ya nggak sih, itu nama sutradaranya kan ya. Jadi dia tuh kayak nge-hypein banget Sore, tapi nge-hypeinnya tuh kayak maksa gitu, dan orang-orang jadi banyak yang kayak jadi malas kalau misalnya kayak gitu. Jadi buat gue dilebih-lebihkan. ya. Dan dia ngomong gitu sebenarnya ada konteksnya adalah hari pertama Sore itu hari Kamis itu tanggal 10 itu layarnya dikit banget. Layarnya dikit, cuma 400 atau berapa gitu. Jadinya makanya kenapa dibilang kayak ayo cepetan deh nonton deh, jangan banyak alasan gak ada waktu atau gimana, ngomongnya kayak gitu si Timo tuh. Banyak yang kepincut dong orang Indonesia mah kayak gitu mah. Jadinya jadi sekarang ya kalian kalau mau nonton nyantai saja guys. Ini bakal bertahan lama guys. Kok. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya Fantastic Four nanti gimana, bakal kehajar juga. Rating teman-teman Sore, Pi gimana Pi? Rating gue ya udahlah ya, udah jelas 9 deh, 9,8/10. 9,8/10.
Oke. Betul, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa Tuhan Alhamdulillah. Tuhan Maha Esa. Rafif, 10. 10 dari 100. Udah. Dari 100. Enggak 10. Oh, itu 11 dari Udah 100 10. ya. 10 dari 10 ya. Kalau gua akan ngasih berapa ya? Udah ratusan tahun kali ya per 10. Nah itu. Ratusan tahun. Ya Allah. Ratusan tahun per 10. Ini Iya. benar-benar luar biasa banget. Sudah saya bilang kan episode ini tidak akan panjang, hampir 2 jam. Tapi saya tidak Yang banyak yappingnya yapping. juga. Saya tidak yapping. Apaan? Saya nggak yapping. Ya, langsung aja nggak sih masuk ke ini biar nggak panjang-panjang lagi masuk ke watchlist Ya dah. ini makanya nanti mau bridging ke Fantastic Four makanya. Tapi kan saya pengen membela diri saya dulu. Saya tidak yapping kayak fanboy kan. Saya tidak terdengar seperti fanboy ya kan. Oh iya harusnya tadi mau tadi. Aslinya fanboy kok. Sebenarnya ntar ya, gue pengen ngomongin ini sih Pip, yang perjalanan lu hari ini Pip. Tapi gue mikir kok ya podcast kita nggak ada yang denger juga sebenarnya. Tapi gue takutnya kalau misalnya kita ngomongin ini rame orang-orang kan, saya pengen kesana juga. Intinya ada sebuah exhibition gallery gitu, art gallery yang di dalamnya ada foto sunset itu guys. Jadi mau tahu di mana? Saya nggak mau ngasih tahu di mana. Pokoknya ada lah. Dan Rafif baru aja kesana. Saya benci banget Rafif hari ini. Pokoknya sebenarnya kita musuhan ini sekarang hari ini sebenarnya. Ini acting dong. Bagus banget. Ini diam Anda. Oke guys, watchlist mas sebenarnya sama kayak kemarin ya, karena kita baru aja rekaman Superman sebenarnya. Baru sehari juga. Ntar gue janjian habis nonton sesuatu kayaknya belum. Tadi tuh gue sebenarnya sebelum rekaman itu gue pengen rewatch lagi seriesnya, tapi malas. Jadi ya sudah, berarti watchlistnya sama aja sebenarnya. Ngapain dimasukin juga tuh kalau gitu ya. Watchlist ada deh, watchlistnya tuh pengen ngelanjutin Naked Gun 2,5. 2,5. Aku lagi ngikutin Soul Leveling. Sekarang udah episode berapa ya? Bentar. Bapak kan sudah ngomong itu Pak kemarin. Belum. Udah. Iya gak sih? Atau itu udah jangan-jangan Solo Leveling kemarin. Solo Leveling tuh pas kita rekaman atau pas kita ngebahas sore setelah rekaman ya? Off record itu. Record ya. Oh ya udah, berarti Solo Leveling guys. Solo Leveling, Solo Traveling gak sih? Leveling dong. Solo Traveling. Iya. Anda nggak ada Conan atau apa gitu? Gua? Iya. Gue sekarang kayaknya lebih ini sih, lagi lebih apa ya, buat intens sih, kayak lebih ke baca buku sih gue sekarang. Oke. Iya ya Allah, gue anxious people dibawa ke Jakarta nggak dibaca aja. Nggak dibaca, cuman dibawa. Kata gue lagi kemarin tuh kan gue emang lagi nyari kan, dan susah nyarinya, emang limited edition gitu buku-buku ya Pramudia. Ya kemarin gue ketemu satu gitu di Gramet, gue beli dan gue pengen baca dan kayak pengen lanjut lagi gitu. Ya. Ini padahal tadi yang bilang kenapa? Udah langsung aja, gak usah yapping, dia malah yapping. Enggak, ya udahlah. Enggak, gue ngerasa kita ada yang kelewat gitu soal sore. Harusnya ini apa ya? Tapi apa ya? Part 2. Ya, siapa tahu. Part 2 ya boleh. Bagus sih kalau ada part 2, karena saya seneng banget ngedesain posternya, yang which is cuman ngenaplok aja foto. Cuman ya kalau ada part 2 boleh sih, sore sih. Tapi apa ya? Jonathan, ada apa di Jonathan? Nantikan di part 2. Nantikan di part 2. Saya pengen coba nge-breakdown nih. Sore itu ada. Wah, ini lama lagi nih, ini belum dulu. Enggak, ini bentar. Sore itu pokoknya sampai endingnya adalah sampai butik. Terus kita masuk ke waktu. Enggak deh, bukan butik ding, sorry. Kalau sore itu justru sampai ini ya, sampai kereta ya. Oh iya, ada satu aja. Satu adalah ada shot yang mirip banget, bukan mirip sih, entah inspired atau somehow coincidentally mereka bikin mirip-mirip Past Life sama yang di base. Itu shotnya bagus banget itu. Dan ngomongin Past Life, film ini lebih bagus daripada Past Life guys, that's it.
Itu dia untuk closingnya. Itu Terima. kalau nggak ada konteksnya kok gitu. Emang nggak ada konteksnya, emang bener kan film ini lebih bagus daripada Past Life. Oke, sudah kalau gitu. Ya begitulah. Itu dia untuk gue lupa nge-marking watchlist. By the way, itu dia untuk episode ke-21. Gue tadi ngomongnya 20 atau 21 ya? Takut salah. Itu saat nggak tahu. Ya udah 21 ya berarti ya. Episode 21 dari H17 ini harusnya episode selanjutnya kita ngebahas apa ya? Minggu depan tuh ini ya F4 ya. Iya. Ngaco. Iya benar. F4 ya. Iya benar minggu depan F4 sama Iya, benar. Iya, minggu depan F4. Jadi sudah menuju Agustus guys, kita guys sudah mau Agustus nih. Jadi F2 sama F3 nya mana ya? Kan tadi kan ada F1 kan. iya. Terus kan F4. Itu dia makanya. F2 sama F3 nya mana? Kecongkel deh kayaknya nih. Jadi di keyboardnya hilang gitu. Udah kasih bro, woi. Oh, Kemana-mana lagi ini anjir. yaudah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton Sore Idaman, please. Beliin saya tiket, please. Please. Dan ya sampai jumpa di gue mau bilang video. Sampai jumpa di Siniar H17 episode berikutnya. Bye bye. Bye bye guys. Yo, let's go.